setelah 2 hari kita ketemu sama produksian Ghost in the Shell, ngobrol sama Dilan 97, lu ada rasa jiper atau rasa ketakutan nggak tentang film atau gimana sekarang pandangan lu soal film horor? Jiper enggak, kan udah ngeliat satu trailer, dua teaser. Ya, jiper enggak. Dari segi cerita atau apapun jiper gue nggak jiper sama sekali. Apalagi setelah gue preview ya, setelah gue nonton gitu kan. Setelah gue nonton gue nggak jiper, terus malah ke trigger kayak ternyata imajinasi tuh seluas itu gitu. Dan enak banget bisa dituangin di film, apalagi di cerita yang kita semua udah tahu ya, dan kita syuting juga kan kayak gitu. Dan gue bener-bener gak jiper sama sekali. Jatuhnya lebih kayak excited berarti justru. Ya triggeringnya yang good way lah. Tapi sebelum lu lanjut nih, gue enaknya panggil lu Mas, Om atau enggak kan, kita sebenarnya cuma nongkrong aja, nggak usah kayak Mas dan ini Padir. Padir. Oh, ganti BGM dong biar kerasa beda segmen, boleh. Masnya Greta apa di sini? Nah ini masa aku juga baru dapet tadi. Boleh. Apa tadi sampai Mas? Sorry. Ya, kau ke trigger nggak? Masa bukan trigger, kau ke jiper nggak dengan dua film yang kita bahas 2 hari belakang ini disutradarai 2 nama gede di Indonesia, sedangkan kau newcomer director. Seharusnya kan ngobrol dulu sama mereka baru bikin film. Ini beda, filmnya udah jadi terus baru ngobrol sama mereka. Ada sesuatu yang kayak penyesalan, anjing kenapa nggak ngelakuin hal ini, kenapa nggak ini kayak gitu. No, dari segi cerita, dari segi cara gue ngedirect, shot apalagi. Gue malah sangat terserah mau dibilang MPD, kalau mau dibilang apa juga terserah ya. Cuman gue sangat pede kalau misalnya abang nonton gitu, abang Joko Anwar nonton misalnya, oke. Dia pasti akan itu juga akan apa namanya main blue ya, at least ada dikit lah. Hey Reza, yang kau bawa ini gak ada aktornya loh, gak ada aktor berpengalamannya loh. That's the point. Kenapa kau pede? Kenapa kau pede? Magic happen in so many ways. Dan magicnya di kalian semua yang nggak pernah acting secara serius itu. Aku tahu kenapa aku bisa pede. Gue pede banget. Pede nggak? Jujur nggak usah ini untuk urusan promo, nggak usah ini untuk karena ini depan kamera, live streaming. Kau sebenarnya pede nggak dengan karaktermu di Harusnya Horor? Maksudnya dalam artian actingmu di Harusnya Horor. Jujur dong, jangan nggak usah ngejokes, nggak usah patah, pelan. Jujur aja. Enggak dia takut keceplosan. Benar ya. Aduh, boleh gak sih gua? Nggak tahu. Jangan lah marah. No. Apa? Mau ngomong apa? Yo, yang jawab dulu deh. Karena dunia baru buat gue ya. Dunia baru buat gue. Kalau dari gue pribadi ini nggak bercanda tapi ya. Ini berarti serius nih konteksnya nih. Serius. Nggak usah dipatah-patahin, ngomong apa adanya. Ayo dong, ngobrol, Ger. Kalau gue karena ini dunia baru buat gue. Kalau macam setiap kali gue terjun ke dunia baru, sangat bullshit kalau gue bilang gue pede. Ya. Sangat bullshit kalau gue pede karena ini benar-benar kayak playground baru buat gue. Kalau macam sama seperti bahkan yang lo hindarin ya, sorry. Iya. Bahkan yang gue hindarin. Iya. Gue gini. Ini disclaimer dulu, gue penikmat film. Gue sangat suka nonton film. Bahkan gue pernah ngomong kan, ada maksanya Netflix gue tamatin. Iya. Gitu kan, untuk filmnya ya. Kecuali anime dan beberapa series lainnya, segala macem. Tapi gue nggak pernah ada di bayangan kepala gue tuh kalau ya udah gue akan menjadi kesempatan untuk menjadi aktor. Jadi ini benar baru banget. Kalau dibilang nggak pede mah gue nggak pede. Tapi magicalnya kalau ini sekali lagi nggak ada urusan sama promo ya. Aku nggak mikirin ini. Nah, sebelum lanjut, tapi ya bisa gue bilang karakter yang gue terima, karakter
karakter yang harus gue perankan. Tanpa mem-spoiler apapun, intinya karakter ini cukup bikin gue pusing. Karena sebenarnya kayaknya lumayan jauh dari gue. Yes. Mix dapur berisik. Lumayan jauh dari gue. Gitu loh. Itu yang sangat challenging buat gue gitu loh. Kayak bukan pede atau enggak ya nggak pede sebenarnya. Apalagi first timer ya, sama kayak lu kan, ini bukan sesuatu yang bisa dimain-mainin, gitu loh. Ada apa? Ibaratnya includein banyak orang gitu, yang di luar kita, segala macem. Rasanya kalau gua nggak all out itu kayak nggak fair aja buat semua. Iya, terlalu selfish kalau misalnya gua nggak all out. Jadi kalau gue nggak menjanjikan acting gue seperti apa, gue nggak menjanjikan gue sebaik apa, tapi bisa gue bilang itu udah 100% of me lah. Kalau 100%, ini sering gue bilang, gue pernah ngomong di stream gue, kalau 100% of me di film harusnya horor tidak cukup, berarti gue bukan aktor yang baik aja. Karena ini menurutku bisa spoiler, bisa enggak, atau bisa nggak tahu kapanpun. Kayak pada saat Arab bilang kita mau main film, yang ada di otakku, mungkin maraton di film nih. Dalam artian kita dengan karakter kita masing-masing, kayak ya Jod Bing Jod, Yuka Bing Yuka, Niko Bing Niko, dengan karakter kita masing-masing yang nggak perlu kita belajar banyak. Dan ternyata begitu ngeliat skripnya, anjing jauh banget bangsat. Itu pikiran bodohku aja pas pertama kali Arab bilang main film, dan ternyata jauh banget kan. Dan fun fact-nya, Jod ini betul kata dia yang paling challenging, dalam artian karakter dia ini yang paling jauh dari sifat aslinya dia. Tapi anehnya, ajaibnya, di set dia paling banyak dipuji oleh orang-orang set yang mereka berpengalaman di dunia film. Dan kemarin Joko Anwar tanpa mengetahui hal itu, pujinya cuma kau doang. Itu menurutku ya bakat, nggak bisa. Gue udah bilang bakat dari pas gue direct, terus gue ngelihat dia acting di day itu, gue kayak ngentot jadi orang ini, udah jadi orang ini. Itu yang itu. Hah? Ya, yang itu, yang one on one. Yang itu. Gue bilang jadi orang ini bangsat, gue bilang. Di luar dari cara gue mendirect ya. Di luar dari cara gue mendirect ya. Kan gue mendirect, tapi kalau nggak nyampe, balik lagi sekali lagi, lu kan juga meragukan karena kita semua bukan aktor, betul? Even aku meragukan kau sebagai director dong. Yes, untuk film ya. Of course. Ya, Karena ini semua wajar. benar-benar debut kita. Wajar. Makanya, tapi ketika ada itu, gue syuting, langsung kayak ngentot jadi orang ini. Yeah, he could be the next Ciko Kurniawan. I think so. Telepon Ciko, let me know. Serius. Kalau lu butuh pengganti. Kalau dia mau ambil aja. Anjing asik. Oke. How about you, Yuka? Apa pertanyaannya? Dengan pertanyaan yang sama. Pede gak? Pede nggak? Nah, dengan hasil kita udah lihat reviewnya, udah lihat ininya apa? Maksudnya? Oh nggak bisa. Oh, Karena oke. preview beda. Oke, kau pede nggak dengan actingmu? Masih acting aja lah. Kau sendiri nggak pede? Enggak. Itu dia bertanya, kenapa dia pede? Enggak, tapi ada banyak karena yang pertama kali juga kan. Terus gue gak bisa menilai dari kacamata. Gue gak tahu kalau misalkan shot seperti ini bakal preview seperti apa, bakal diedit seperti apa, bakal potongan seperti apa, Efeknya seperti apa? itu gue gak ada gambaran. Makanya gue sangat gak pede. Mungkin karena kalau dari gue ngerasanya gue sudah berusaha semaksimal mungkin. Semua kok. Semua mungkin udah seperti itu, cuman gue bisa bilang proses syuting film harusnya horor, dari preparation dan segala macam, itu hari paling stressful di hidup gue. Paling stressful di hidup gue. Karena segitu, Karena waitingnya, karena actingnya, Semua. preparationnya, karena ngebut banget deh. anxiety guanya, karena Enggak. gue Pressure. pressure-nya, gila. ekspektasinya, gak ada yang beban ekspektasi ke gue, cuman gue ngerasa gue mesti earn sesuatu gitu loh. Film net anjing. Dari film. Lebar cok. Apa?
Iya kalian, iya maksudnya Dari opportunity yang dikasih, itu menurut gue opportunity itu once in a lifetime once in a lifetime, dan banyak orang yang seumur hidupnya buat syuting jadi pemain film di bioskop layar lebar itu mereka mesti kejar seumur hidup, sedangkan gue dikasih opportunity yang kayak cuma-cuma aja, dan itu yang bikin gue kayak anjing ya. Ya itu juga rasa. Walaupun gue udah berusaha 100% pun bakal selalu part diri gue tuh kayaknya lu gak pantas Yok gitu. Oke, paham. Makanya sebenarnya gue nggak tahu ya, gue ada rasa si bangsat ini kan direct kan punya cara uniknya sendiri kan. Ya, Gue ada rasa-rasa yang kayak anjing, kayak beberapa kalau kita lagi take itu kayak boleh deh diulang. Tapi dia udah pas. Tapi dia udah cukup gitu tuh. Kayak boleh deh. Kayak kau kalian sebenarnya ngerasa kayaknya kurang deh gitu. Iya. Atau bisa melakukan lebih lagi. Iya. Tapi dari mata gua udah cukup. That's enough. Gue takutnya tuh dengan adanya gue di sebuah film layar lebar itu ngedisrespect aktoran. Iya. Pendunia perfilman Indonesia. Menarik ini. I put the highest respect buat orang-orang film, Of course, buat semua yang bekerja di belakang layar. Gue sangat respect sekali, dan saking respectnya itu, gue ngerasa keberadaan gue mendisrespect mereka. Mengganggu lah. Mengganggu kayak Mengganggu. Kok gue di posisi ini sih yang Ada lagi paling simpelnya. begitu gitu loh. Ada lagi paling simpelnya sama kayak kita di Pesta Pora gitu. Iya. Band di belakang kita Sheila on Seven lah, bla bla bla, tiba-tiba Lewat momen kita, closing. bukan kita dalam artian yang non musisi ya kayak Jod, Yuka. Makanya gue selalu bilang pas pesta pora segala macam. Makanya setelah pesta pora kan sebenarnya masih ada synchronize. Gue selalu menawarkan diri nggak ada gue nggak apa-apa. Karena menurut gue tidak layak. Gue tidak into musik dan gue di panggung cuma huru hara segala macam, dan banyak banget orang-orang yang lebih tepat di sana. Tapi sorry gue potong. Kalau menurut gue pesta pora, walaupun itu juga panggung besar pertama gue ya, lu nggak ada ketakutan dan keraguan untuk kayak berpikir kalau misalnya kayak ini akan menjadi sesuatu yang takutnya gagal nih. Karena di sana ada orang-orang yang sudah berpengalaman di sana, ada Arab, ada Brevi, ada Aloy yang udah biasa. Buat mereka itu kan makanan sehari-hari gitu. Playground mereka. Udah bertahun-tahun di situ. Perbedaan pesta pora sama film adalah pesta pora, gue bikin mistake apapun, Orang nggak peduli. Nggak peduli. show bakal tetap Gitu, jalan, nah. semua bakal berjalan lancar. Tapi kalau film, Iya. kalau misalkan kenanya ke gue doang, oke lah, gue terima gitu. Cuman kalau misalkan the whole film karena guanya nggak bisa perform, itu menurut gue, ya gue menyanyiakan kepercayaan dari lu, menyanyiakan opportunity gitu, sama nge-put disrespect sama keaktoran ini. Iya. Uang, waktu. Gue gak bakal sebut diri gue aktor gitu. Sampai sekarang pun gue gak terima. Karena kau masih ngerasa belum pantas ada itu gitu. Iya, sangat jauh. Pandangan yang sangat menarik ya. Kalau kau ada perasaan kayak gitu juga nggak? Jelas. Kau ngerasa nggak pantas di dunia peraktoran dan mocking dengan seluruh orang-orang yang Kayaknya di antara Jod dan Yuka, aku orang yang paling sering ngecek ke preview setelah take. ya. Dan langsung nyamperin tuh ke Panda nanya, tadi gimana Pan? Kurangnya gimana Pan? Tadi gimana Pan? Termasuk ke Mas, dia selalu bilang kayak cukup. Kalau gue bilang cukup ya udah cukup, dia bilang kayak gitu. Jadi kayak selalu ada kayak, aduh tadi ekspresi gue sesuai gaya gitu. Harapan. Iya, kayak mimik muka gue pas gaya, cocok gaya gitu dalam situasi. Apakah gue terlalu misalnya kayak pelangap-pelongo lah, atau misalnya kayak gue diem-diem doang di belakang kayak gitu, misalnya itu yang selalu aku concern. Dan sama kayak Yuka nggak pernah menganggap diri sebagai seorang aktor gitu, maksudnya kayak karena ini kayaknya bukan sesuatu achievement yang didapat karena kerja keras gitu. Misalnya kan pada umumnya kan normalnya orang itu melewati casting, melewati proses mungkin dari short movie atau misalnya dari teater, dari mana festival ya kayak gitu, misalnya perjalanannya panjang gitu, casting sana sini. Kan ini kayak sesuatu yang tiba-tiba gitu langsung. Mungkin kalau ngomongin kayak maraton ada perjalanannya tuh, dulunya journey-nya nolnya gimana, preparationnya gimana, kita dari season 1, season 2 terus ke sini sekarang. Ada maraton kok ngerasa pantes ya? Nggak pantas juga, maksudnya gini kayak ada journey-nya, ada perjalanan, kita ngelewatin gitu. Kayak kalau gue mungkin gue bisa terima kalau tawarannya dari awal tuh dari ini tanpa merendahkan siapapun ya, apapun itu. Mungkin dari kayak oke web series dulu deh, Ya. oke sinetron dulu deh,
masih oke visi dulu gitu. TVC dulu. Short movie gitu misalnya. bukan langsung film dengan produksian Iya, gitu. Jadi nggak ada, maksudnya pertama nggak ada, bukan nggak ada jerninya. Menurut gua terlalu cepat. Terlalu cepat tuh. Kaget short gitu. Jadi kalau itu aku ngerasa begitu. Terus kayak mungkin dari semua yang satu-satunya orang yang belum nonton preview kayaknya aku deh. Karena setiap kali 2 kali nonton preview aku ketiduran. Ya. Lo mau kopi cong? Iya kan? Jadi nonton tertidur. Jadi nggak melihat semua shot sampai habis gitu. Cuma kalau yang scene awal apa yang di rumah basic tuh nonton ngikutin gini. Cuman nggak sampai kelar gitu karena tiduran 2 kali gitu. Lu gimana? Enggak, wait. Dengan pertanyaan yang sama. Saya masih belum menjawab. Oh. Sebenarnya kok pede nggak dengan hasil actingmu? Enggak. Kok sebenarnya nggak pede dengan result actingmu? 3 orang. Stupid. So, sorry ya kalau misalnya aku tanpa ke mic dulu ya. Gimana menurutmu anak-anakmu nggak pede? Hah? Nggak pede karena ini playground baru yang Jod bilang aja. Ini hal yang you guys were in shock. Itu yang pertama. Dengan produksi yang jebret 150 orang kerja gitu. Produksi masak mass production gitu, gede gitu kan. Ya gitu. Terus sorry. Ada satu, sorry potong. Ini tiba-tiba keinget, ini paling lucu. Apa tuh? Hari pertama syuting sama Yuka. oh iya. Hari pertama syuting. Aku ingat, aku tahu aku di situ. Misalkan udah umum lah kalau misalnya orang tahu kalau misalnya syuting film hari pertama itu tidak syuting scene 1. Bisa aja scene-nya langsung ke lama dulu gitu ya. Ini tiba-tiba ini situasinya seperti ini. Latihan dulu ya. Kita berdua kira itu masih latihan. Kan ada kayak oke latihan dulu ya gini. Namanya itu udah dibungkus. Hah? Ini udah? Ini udah yuk. Kita syuting. Ini kita syuting nih yuk. Dengan latihan. Jadi kayak itu tuh hari pertama Pak. Iya, karena itu kan Arab kemarin bilang waktu siapa? Om Joko Anwar bilang dia punya treatment untuk apa sih? Si moteng sorry potong. Dia punya treatment, dia bukan bukan action kayak merah, Tapi itu dia melakukan hal yang pemain sama. filmnya udah pernah main film sebelumnya Mas. Jadi masih ada rasa aware Itu nya. bahasa-bahasa yang ada di dalam. Kemarin Joko Anwar itu bilang dengan konteks kalau dia pasti ada 20% orang pemain baru. Tapi mereka tuh udah ada cue di mana siapapun yang start dialog semua langsung in karakter dengan kode tersebut. Kita tuh bener-bener gak tahu. Masalahnya ini lawan mainnya juga Bingung. orang yang baru pertama kali main juga gitu. Jadi enggak. That's where the magic happen. That's where the magic happen. Jadi kalau misalnya kayak Bang Joko kemarin dibilang ada 20% orang, tapi lawan main orang baru tersebut tuh orang yang sudah pernah Acting. iya udah pernah berada di main industri film. ini gitu, udah tahu. Ini lawan mainnya juga sama-sama. Lah, ini udah mulai yuk. Iya. Dia juga, udah mulai. Goblok banget sih itu. Goblok Kacau. banget. Balik lagi. Wah, itu kacau. Anak-anakmu nggak pede. Ya. Apa tadi yang ada di otak ya? Kenapa lu pede? Kenapa kok bisa pede? Kenapa kok bisa ngerasa cukup gitu dengan hasil event pada saat onset dan sekarang begitu kau ngelihat final preview, kenapa kau bisa ngerasa pede? Ya, kalau yang klisenya mungkin gue bisa melihat apa yang kalian gak bisa lihat, itu dulu yang pertama. Oke, tapi ini please jawab jujur ya, nggak usah. Ini kan kita nggak peduli soal ini membuat promo atau apa, karena emang kita mau ngobrolin film ini kan. Ya, klisenya ya, gue bisa melihat apa yang kalian nggak bisa lihat, atau mungkin kalian menolak untuk admit, bisa jadi. Menolak untuk bilang aku pede kok gitu. No, kalau itu gua bisa, itu gua. Ada kok di dalam diri kalian tuh ada sisi nolaknya kok. Ada sisi kayak ngebloknya gitu. Padahal yang kalian berikan dan yang ketika gua direct terus kalian transfer gitu ya. Yaitu that was the best. That was the best version from you guys. I swear to God. Oke, kalau gitu Untuk orang yang baru pertama aktor. kali. Standar di situ berarti ya. Guys, kalian kalian mau nanya, mau belajar,
nggak malu untuk salah gitu. Fuck iya. Hah? Nggak, waktu itu ingat jadinya. Apa? Yang gue nanya mulu Iya. tentang itu. Nanya mulu. Sekarang bego. Ya, itu kan Nah, yang itu bukan dibilang bego. sama Om Joko kemarin, kalau aktor yang bagus adalah aktor yang tidak merasa dirinya penuh, yang egonya bisa menurunkan ego onset dan bisa menerima karakter baru masuk ke dalam Yes. dirinya kan. Dan Yes. mereka bisa melakukan hal itu semuanya gitu. Yes. Kalau gitu kembali pertanyaannya, apa yang udah kau prediksikan ini, wah ini kayaknya anak-anak nggak bisa tapi ternyata bisa, dan sebaliknya apa yang udah kau prediksikan ini anak-anak kayaknya bisa tapi tidak bisa? Gue kira lo orang nggak bisa acting. Ternyata Berarti kau memulai ini dengan mikir kita nggak bisa acting anjing. Bangsat. overall bisa semua. Cukup. Kok terlalu tolol sih menerima Mau jadi. tawaran film dengan pemikiran anak-anak nggak bisa Ini acting. begitu coy. Wait. Kok bukan tolol menerima? Maksudnya tolol itu bukan Iya, yang bukan. ya. Salah, penempatan tololnya itu salah, bukan tolol menerima film. Tapi tanpa tahu kalian bisa acting atau enggak gitu kan. Kita jalanin aja, gue udah gila. Itu maksudnya. Iya, dijalanin aja udah gila. Tanpa ada aktor ya. Sebatas kau jadi director terus pemain film, direkturnya pertama kali debut. Itu menurutku udah tolol. Ditambah Iya, memang. kau sebelumnya berpemikiran bahwa debut teman-temanmu ini mereka nggak bisa acting. Kok malah apa yang buat kau berani? Apa yang membuat kau kalau kita ngomong secara logis ya, resikonya gede banget nih. Kalau pada saat itu kau pada saat sebelum menerima ini resikonya gede banget. Ini aku debut, aku jadi pemain film, jadi director. Terus orang-orang yang ada aktor-aktornya baru semua, dan pada saat itu kau berkeyakinan nggak bisa main film, nggak bisa acting. Itu resikonya gede banget. Makanya gue kasih cerita kayak gitu. Nah pertanyaannya, kenapa kau menerima hal ini? Kenapa? Kayaknya nggak dulu deh. Ini bisa backlash gila. Ya ada keyakinan mungkin. Pertanyaannya apa tadi? Ya maksudnya kenapa lu ngambil Gua ini maksud padahal ngambil. lu udah ada ketidakyakinan. Maksudnya kayak lu tahu nih kita nggak punya pengalaman, nggak ada basic, Nggak bisa acting. bahkan mungkin lu berpikir kayak kita nggak bisa acting sebelumnya. Memang Kenapa bisa yakin kau ambil tawaran ini untuk bikin film? gue gini, marathon season itu kan ya puji Tuhan kan door ya gitu. Iya. Iya kan, Alhamdulillah. alhamdulillah kan, puji Iya. Tuhan meledak gitu kan kita waktu itu. Gue mau nge-push lo orang ke limitnya, bener-bener limit sih. Melewati batas. Iya. Gue pengen lo orang nge-push diri lo orang sampai bener-bener limitnya udah kayak sampai ya itu yang kayak kayak yang Yuka rasain. Paham sih aku maksudnya. Karena tadi pun siapa tuh yang ngomong siapa yang ngomong tadi ya? Pokoknya nggak semua orang itu punya kesempatan ini. Iya. Iya. Nggak semua orang itu punya kesempatan untuk bikin film, Iya. nge-direct, main. So when I get a chance Why not? buat nge-push limit lu semua dan gua, yang kalian tahu saya muntah air 4 kali saking stresnya, itu ya why not gitu. Tapi itu diingetin juga sih sama acting coach kita sih, Mas Ikrut dibilang kayak banyak orang pengen di posisi kalian. Iya, banyak orang. Walaupun kita Dia selalu bilang itu loh, banyak orang pengen di posisi kalian, kayak Man, kalian. they beg for it. Mereka anjing, gue mau, gue pengen gitu. Masa gue dapat kesempatannya? PH datang, Om Jimmy Parsidar datang, Brevi datang. Zap, handsome guy. merahnya udah berkurang jauh tuh. Tapi kalau misalkan Mr. Credit. kalau misalkan kita orang tipe-tipe, taruhlah lu kasih kita pressure yang segitu tinggi, kan ada kemungkinan di mana kita either nyerah apa enggak kita take it for granted aja kesempatan ini. karena gue tau lo orang bukan tipe yang kayak gitu. Gue yakin banget lo orang bukan tipe yang kayak gitu.
Gue yakin sih. Kalau gitu gue ganti pertanyaan. Oke. Soalnya kata-katanya gue masih inget nyentot ya. Apa? Ini kita ada tawaran film. Yang nggak mau nggak apa-apa nggak ikut. Itu sebenarnya kayak akhirnya semua kan milih ikut kan. Yang nggak mau nggak apa-apa nggak ikut kayak. Dan semuanya milih ngambil gitu. Jadi gue belum nanya aneh gak sih? Belum nyari. Ini Niko dulu apa ya? Terus silakan Niko, sorry nih. Ingetin dengan Ya. Kalau gitu, tujuan pribadi lu membuat horor ini apa? Goalnya kemana? Karena jujurnya ada alasan kenapa kemarin gue nanya ke Mas Joko soal insecurity segala macam, karena yang tadi Joko bilang betul. Begitu dapet kesempatannya, gue pengen memberikan seluruh yang gue mampu, seluruh kemampuan gue. Tapi kan gue tahu kemampuan gue terbatas ya. Ini dunia baru buat gue. Gue semacam kayak punya shortcut buat dapet kesempatan ini. 20% orang-orang yang selalu lagi produksian Mas Joko juga itu 20% orang yang memang back for this gitu. Kayak mereka mau sampai casting gitu. Memang orang-orang udah di industri ini gitu. Oke. Sebenarnya gue dapet kesempatan cuma-cuma, tapi memang gue mau untuk belajar. Tapi kan kemampuan gue terbatas. Kata siapa? Kata kita. Kata gua gitu. Kita kan nggak pernah lewat proses casting, kita nggak pernah proses belajar acting, segala macam. Belajar acting juga gara-gara film ini doang. Ya, Jadi maksudnya Niko tuh preparation itu tidak sebaik orang-orang di luar sana. ya. Dan ada pikiran di kepala gue kemarin ketika ngobrol sama Ghost in the Shell, harinya sama Dylan. Apakah kalau cast-nya diganti, lo akan mendapatkan hasil produksi film yang lebih bagus lagi gitu. Udah langsung gue jawab enggak. Makanya tujuan lu tuh ini kemana gitu? Ending lu tuh lu pengen dapetin apa gitu dari horor ini? Endingnya mental orang ketempa, terus ngelihat dunia tuh lebih luas lagi. Mental orang ketempa, ngelihat dunia bisa lebih luas lagi, ketemu orang-orang yang hebat-hebat juga pastinya, yang udah kita semua udah ketemu juga apa segala. It's not about numbers. Aku sebelin ya, normalnya orang bikin film, normalnya aku bilang, ya mungkin untuk fame, untuk duit, atau maybe untuk message, sebatas untuk message yang paling kiri, itu ingin menyampaikan sebuah pesan melalui sebuah karya. Oke, itu yang terakhir. Dia Gua ada. tujuannya untuk naikin orang lain, kan goblok. Enggak dong. Kenapa goblok? Ya, aneh Bukan aja. naikin orang Itu- lain loh. itu- Kan gue sendiri juga mendirect. Iya. Gue juga Ada nama naik- di situ. Ada nama Iya, juga gue di situ. Ya kredit juga lah di situ lah. Maksud tuh dia pertaruhannya gede banget. Akan lebih mudah kalau dia direct orang yang udah aktor gitu. Pertaruhan dia. Iya. Ulang. Ini tunggu. Ulang. Enggak. Ulang kalimat gua. Menurut gue nih, sorry. Gue potong, sorry. Anjing lah. Akan lebih pressure gak buat lo kalau misalnya lo mendirect seseorang yang sudah lebih berpengalaman? Mas jangan ngomong Ciko lah, misalnya Ciko kan pernah Pernah. kerja sama bareng gitu maksudnya. Oke, let's say I don't know. Misalnya orang itu juga kena ada Oke, lupa. yang baru lah gitu, sesuatu orang baru yang mungkin udah lebih sering banyak main filmnya mungkin udah 15-an, puluhan film. Apa tapi posisinya gue jadi director. Iya, Iya. nggak peduli. Oh, iya, tapi sudah Nggak peduli. Maksudnya nggak peduli itu gimana tadi? Iya. Ya maksudnya gue nggak ya profesional. Ya profesional. Ya profesional. Director. Tadi kan bakal berasa beban nggak kalau misal pressure enggak. Oke. Makanya gue tanya sebagai apa dulu nih? Kalau sebagai gue direkturnya, iya gue direct anjir. Ya gue nggak siapapun itu. Job is job gitu ya. Kayak kau untuk menjaga nama, untuk menjaga karya, seharusnya kau lebih aman dong kalau misalnya ngedirect mereka memang udah di dunia ini sebelumnya. Betul. Betul. Dalam artian resikonya jauh lebih rendah. Kau directnya lebih gampang, habis gitu mereka acting atau looks-nya lebih oke gitu kan. Entah itu mau ke komedi atau mau ke drama ya, atau yang horor, terserah apapun itu. Tapi kenapa kau masih ada kepikiran untuk supaya kalian lebih tinggi, supaya kalian apa? The thing is, kagak seru main aman coy. Nggak, aku bisa menjawab itu sih segala macam. Kagak seru main aman. Kalau lu mikirnya kenapa dia selalu mengambil resiko, sama seperti dia ngepick member-member di maraton aja. Banyak orang yang lebih ganteng, banyak orang yang lebih lucu. Yang dia kenal Kecuali gua ya. Kalau lu udah ganteng. Banyak orang yang lebih karismatik. Maksud gua kan kenalan dia kan bukan kita doang. Kenalan dia kan di industri
bukan kita doang. Bukan kita doang, bahkan kita bukan apa-apa di dunia industri, di entertainment sebelum ini. Iya. Gitu loh. Tapi dia nge-pick satu-satu segala macam ya sesuai dengan apa yang dia mau create aja sih dia. Iya. Segala macam. Kalau nggak ngapain dia repot-repot ngambil dari Jember? Ngapain dia repot-repot ambil anak Dota? Ngapain repot-repot ngambil? Jod, pertaruhannya beda Jod. Paham, tapi kan ini juga salah satu pertaruhan karir dia, bro. Ini orang di belakangnya juga lebih gede. Pada saat di pick 1-2, maksudnya kita berkumpul semua di season 2 kan. Pertaruhannya nggak segede itu. Tapi itu pertaruhan nama dia juga. Iya, tapi kalau menurutku orang di belakang, menurutku emang orang dari belakang itu juga sudah percaya dan sudah tahu. Kalau soal pasti kan mereka juga udah riset, Mas. Iya, kalau masalah gini, gue bisa bilang gini, kalau misalnya untuk film, dari PH kan juga membebaskan Rara. Gitu loh, segala macam. Jadi sebenarnya PH juga mengambil resiko yang sama. Dan bukan dia doang, PH tersebut pun juga mengambil risiko yang sama. Makanya gue juga heads off sama PH-nya. Iya. Banget ya. Gue sangat heads off sama PH. Enggak, maksudnya tanpa menjadi siapa-siapa, enggak semua PH bisa mengambil resiko seperti itu. Yes. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau lu tanya gini deh, nggak semua PH bisa menanyakan hal yang sama ke Rap ini mau lanjutin tergantung gue atau enggak. Gitu loh. Maksud gue ini Pada saat kasus itu ya, pada saat kejadian itu segala macam. Dan ya menurut gue ya memang sudah ya gue kalau lu mau gini ya gue benci kalau ngomong ini takdir, tapi memang sudah ketemu orang yang tepat di situasi yang tepat aja, sama-sama orang yang berani mengambil resiko. Mungkin dari PH melihat vision yang berbeda, Ya, yang mungkin yang gua nggak bisa lihat juga bisa. yang nggak bisa lihat dia juga kenapa Gua ditunjuk jadi director? dan Arab dibebaskan sebegitu untuk pemilihan aktor dan cerita. Padahal ada director lain yang udah mungkin jauh lebih berpengalaman. Tapi yakin sih, PH bener, PH pasti punya POV-nya sendiri sih. Iya. Ada alasan, dan mereka juga nggak mungkin serta merta kayak oh ini gini, nggak, pasti mereka riset juga, mereka lihat, mereka nontonin, tahu. Berarti akan jadi concern lu nggak kalau sampai ketika film ini rilis ternyata ekspektasi publik justru buruk? Karena gua waktu dikasih kesempatan ini berakting, Sorry. di kepala gua nggak mau sampai quote on quote ini kita dapat dibilang kayak Aji Mumpung lagi dapat wave tiba-tiba bikin film gitu. itu maksudnya itu dasar gue berusaha memberikan semua yang terbaik gitu. Nah tapi akan menjadi concern lu tidak kalau misalnya sampai film ini tayang nyata komentar orang buruk. Komentar buruk kan pasti ada. Itu Iya. yang Oke. Kita game aja karena komentar buruk. Ya, gua bangun ngimpi aja kena gitu, ya kan. Jadi kayaknya ya silakan. Wih, anjing. Ini menurut gue there's always first time for everything sih. Benar. Maksudnya kayak buat gue bilang ke Mike, menurut gue there's always first time for everything gitu loh. Maksudnya kayak siapapun yang terjun ke dunia ini pun, ke industri baru pun, pasti akan ada juga yang ngomong ke Aji Mumpung misalnya nama lu lagi naik lu jadi main film atau apa. Ya udah gitu. Udah pasti ada juga Udah pasti gitu. ada Di itu. orang lain gitu, di aktor-aktor lain yang mungkin udah melewati proses itu gitu. Avenger aja ada yang nggak suka kok. Shit. Kan? Tuh kenapa gua bukan gambling tapi ya lu orang acting anjing. Acting beneran anjing. Bukan jadi diri sendiri loh. Bukan kalau gua mau main aman. Ya udah, ya bener bikin film tentang maraton aja. Udah, masing-masing jadi diri sendiri. Aman. Tapi nggak seru. Jokes maraton, Jonathan ya gitu-gitu. Nggak seru. Apa serunya? Terus upgrade-nya apa di lu orang? Nggak ada. Di gua apa upgrade-nya? Nggak ada. Jadi kalau nanti akan ada komentar buruk udah pasti ada. Cuma kalau soal ekspektasi, punten pisan. Ini mah ekspektasi ya. Lo orang tuh udah menuhin ekspektasi gue kok. Acting lo orang tuh udah menuhin ekspektasi gue. Jadi gue waktu itu kalau nggak salah di Even yang ketemu The Worst tadi. sorry Even yang ketemu acting terburuk tadi di antara kita. Yang The Worst. Katamu semua orang udah menuhi ekspektasi. Semua orang yang ada di sini berarti. Iyalah. Oke. Iya dong. Lupa kan gue mau ngomong apa? Sorry. Sorry. Apa tuh? Lo orang udah menuhi ekspektasi gua. Iya. Jadi Lupa. Maaf. Skip. Aku yang memastikan.
Sorry. Anjing. Gue mau nanya tadi ya? Pasti goblok, tak gue pikir lagi ya. Apa tuh? Gue tadi mau nanya sih. Iya kan, kenapa ya? Kita kayak skip Lu gitu. fokus nggak sih? Iya. Ya bener apa seru. Agak shock aja sih emang, tapi gue emang karena tidak pernah terbayangkan sama sekali di hidup bisa main film gitu. Itu yang paling pecahnya sih, kayak nggak kebayang gitu. Nggak pernah terbayangkan. Bahkan ada yang di luar ekspektasi gua, jauh kayak nyentok gua langsung kayak gitu. Ada anjing, apalagi pas terakhir gua preview yang paling terakhir ya. Damn, bro, you guys. Oke. Semua orang ada preventifnya, ada acting coach. Iya kan? Semua orang yang ada di sini kita ada acting coach, kita belajar untuk acting dulu sampai kita di hari H acting. Tapi kau nggak ada director coach. Maksudnya kau nggak belajar teknis dan lain-lain. Sebenarnya apa tantangan terbesarmu pada saat itu? Kayak apa ya? Oh ternyata kayak gini, aku harus kayak gini. Terus oh ternyata ada yang kayak gini. Sesuatu hal yang membuat kau kaget dan mengatasinya bagaimana? Ingat nggak? Ya, yang paling kaget ya. Paling kaget mungkin diterimanya. Malah bukan soal teknis atau apa, tapi diterimanya. Gimana? Iya, Diterima sama PH gitu maksudnya. no, kita semua di sini termasuk gua itu diterima dengan baik juga sama semua kru. Oh ya itu sih. Itu dan itu apa ya, back to back juga karena attitude lu orang ke semua kru, mau siapapun itu lu orang baik gitu kali ya baik gitu. Itu sih kalau gue lebih kagetnya di sisi itu sih, sama vision gue yang gue nggak bisa bahasain. Oh yang itu ya. Iya, paham nggak? Paham. Yang itulah pokoknya vision gue yang gue tidak bisa bahas keluarin. Sama kayak gue lagi bikin lagu mau WG deh. Gue tuh nggak ngerti. Gue nggak bisa bikin lagu anjing. Iya. Tapi gue cuma ngasih tahu terus Eka yang membahasakan. Nah di sini gue tuh ada yang mentranslatekan dan dijadikan gitu. Ada iklan atau Mas Sony Ada gitu ya? ikannya. Enggak semuanya tapi Ekanya banyak nih. Iya, ikannya banyak ya dari segala bidang gitu. Iya, ibaratnya. dan gue dikasih kebebasan seluas-luasnya kepala gue. Itu sih yang gue heads of PH kru semua. Dan ya lu orang gue tadi yang potong tadi adalah gue masih ingat waktu itu gue burn out parah banget. Itu gue nangis sesemukan gue sampai parah banget. Itu gue kirim videonya di grup. Jadi ada grup yang ini loh, yang berlima, yang berlima sama almarhumah. Gue chaos parah. Gue kirim video ke sana. Lupa lagi ngomong apa, ngentot. Terus burn out. Lu burn out terus lu Nangis. ngapain? Lu burn out. Oh iya, terus lu orang dan abis itu gue juga ngomong di grup gede juga, grup kita, dan lu orang nanya satu pertanyaan yang buat gue kayak mental I'm so lucky to have you guys, yaitu Mas, kita tuh bener-bener nggak peduli orang mau bilang kita actingnya jelek, mau kita bilang mau actingnya gimana, kita nggak peduli. Sekarang mau nanya satu, lu bangga nggak sama film lu? Mati gua, anjing, pecah nangis cowok ngentot. Itu sih, lu bangga nggak sama film lu Mas? Kalau lu bangga, kita orang gas. Gue yang nanya itu. Oh yang nanya Yuka ya? Gue kayak anjing. Yang gue nyuruh lu nyanyi ya? Ada masih ada. Is it okay to smoke here? Iya gue lagi Pakai. seru banget nih. masih belum sehat ya soalnya. Dia agak skip kepala gue berhenti. Ya itu, lu bangga nggak sama filmnya? Anjing gue kayak. Gue mau nanya tapi kepada yang main misalnya. Kalau Acoy kan mungkin udah berapa kali ya. Kalau misalnya nih kayak Yuka, kayak Jot, lu misalnya kan merasa kita nggak percaya diri gitu kan. Terus misalnya setelah filmnya tayang,
terus ada yang berapa orang atau nyamperin lu, terus kayak abis nonton premiere deh misalnya gitu, kayak gila lu keren banget atau kayak lu keren banget gitu, itu akan meningkatkan kepercayaan diri dalam Gue bisa jawab main deh. Gue mereka ya. Jawaban gue, mereka akan denial. Gue nggak mau nonton nggak mau nonton filmnya gue. Gue jamin 200% ketika dipuji, Ger, anjing lu bagus banget kayak tadi. Lu bakal kayak, nah, karena kalian masih stigma masih yang di tadi. Kalau kalian tuh masih belum merasa deserve gitu. Padahal enggak lo orang acting, kecuali sekali lagi, kecuali gue nggak kasih karakter, terus gue kasihnya kalian jadi diri sendiri, boleh lo orang mikir kayak gitu. Masa lo orang acting dan bagus anjing, even better than me. What the fuck, keren anjing. Enggak sih. Gue aja selama syuting kagak pernah gue sebut preview anjing. Iya. Gak pernah mau. Gue tuh selalu jijik ngeliatin gue kalau lagi di melakukan kamera sesuatu gitu anjing. ya. Gue gak pernah nonton video-video gue 10 tahun gue yang 5 tahun Gue jijik tapi gue nonton. Kayak gimana ya? Pengen tahu ya? Kayak kurang deh. Iya, pengen tahu ya. Itu tuh. Tapi itu berlaku di semua hal sih. Kayak gue ngedesain logo buat diri gue sendiri nggak pernah gue pakai sampai sekarang gitu. Karena lu ngedesain sendiri. Ya, gue bisa ngedesain. Gue ngedesain logo DJ buat gue sendiri. Sampai sekarang gue pakai punya orang mulu. Karena gue nggak pernah puas sama yang gue lakuin. Kayak, Itu. Iya. Aneh sih. yang kita preview di mana? BSD. Yang BSD yang itu, walaupun lu bilang udah beda sekarang ya. Beda bang. Itu scene kalian semua gue tonton. Jalan sini gue merem itu. Bukan nengok kok bagus. Kayak nggak tahu, kayak aneh. Gue ada feeling kayak. Ya emang ada orang kayak lu, ada orang kayak Jot ada yang nggak mau nonton dirinya sendiri, ada banyak. Gue kayak ada rasa takut jatuh cinta sama diri gue gitu. Lah, sama hari ini kita bilang kayak kita lihat, ya oke nih. Terus besok apa nonton lagi? Kurang Itu tuh. Nah itu kan sesuatu yang nggak bisa kontrol ya. Anjing, kenapa bisa ngomong gini ya? Itu kan sesuatu yang lo orang nggak bisa kontrol. Yang kalian bisa kontrol adalah ketika kalian acting. Ya. Iya dong. Ya, kalian acting, kalian merelakan diri kalian untuk didirect sama siapapun itu. Misal gue yang kemarin gitu kan, didirect sama gue gitu. Kalian merelakan, melepaskan, dan kalian bisa kontrol diri kalian full ketika acting. Setelah acting, kalian udah nggak bisa kontrol apa-apa. Betul. Dan what to worry about? Nggak ada yang harus di worry lagi karena ada editing. Editing adalah syuting kedua, ibaratnya. Editing itu syuting kedua, bro. Jadi, jadi yang bahkan nih ya, even gue yakin akan ada lo orang ngelihat gue yang ini nih, kayaknya gue ada shot satu lagi atau dua lagi nih yang berapa nih bagus nih. Iya. Tapi kenapa yang ini diambil? Tapi kenapa dipilih yang ini? Iya. Semua tuh ada maksudnya. Gitu. It's beyond your guys control anymore. So Misalnya nih mas, kan gue nonton preview kan belum sampai kelar kan gara-gara ketiduran kan. tapi gue juga. Iya bareng Pico kan mas. Terus Kita nonton yang mabok mulu mabok anjing nontonnya. Terus misal gue nonton nih, gue udah kelar. Kalau misalnya gue merasa diri gue, kayak gue bisa acting deh. Itu salah gak? Enggak, bagus om. Emang bisa acting semua kok. Kayak gue bisa deh gue misalnya kayak gue berhasil deh meranin karakter ini gitu misalnya. Good. Ya nggak salah dong. Kenapa salah? Kenapa salah? Then you took the chance in a very good way. Dan ya memang kalian melakukannya. You guys did it so well. Gue udah bisa bilang diri gue artis, bro. Artis itu kan bukan selebritis, artis nih. Ya gue udah bilang ngomong ayah sih. Ya bisa dong, bisa dong. Even kalau udah jadi konten kreator YouTube kok artis. Mau nanya Oh, udah ingat. Gue juga. Menurut tuh di salah satu orang kita udah kelihatan belum cocok, kayak misalnya anggaplah kita semua cocok main film nih, menurut tuh nih bagus actingnya. Ada nggak kayak per orang karakter kita cocok di acting adegan apa? Kayak misalnya genre. Kayak misalnya Jot drama, misalnya Niko horror atau gimana, ada nggak? Oke, Iya, ada kita bikin lebih seru ya. Bikinin kita berdelapan film yang pemeran utamanya kita. Oh iya. Gitu Cocok misalnya. apa gitu ya? Mike pemeran utama tentang film magic
genre apa? sihir misalnya Iya, gitu. iya. Ya. Coba. Yang kitanya Yang di bayangan lu sekarang Iya, aja. di bayangan lu sekarang nih. Lu sebenarnya nggak boleh melebihkan dan nggak mengkurangkan beberapa pas. Masing-masing kita, tapi kita jadi main karakternya ya di film tersebut ya. Kayak misalnya gue Iron Man. Nah, abis itu pertanyaan gue balik. Kalau lu orang masing-masing punya kesempatan menanam satu karakter, lu Iya, main apa bener. Tapi tolak ukur yang lu pakai harusnya ini ya, syuting yang harus horor dulu Iya. ya. Tolak ukurnya. Kalau ukuran dari kalau ukuran situ, Ya lu ngeliat, kita lu nih. ngeliat, lu ngeliat proses kita belajar Iya. acting, lu ngeliat kita syutingnya gimana, lu udah nonton hasilnya juga gitu. Oke, baik. Alloy, genre kan? Genre. Kalau jadi main karakter di sebuah movie. Nggak, sinopsis kecil aja atau genre aja lah. Genre. Genre boleh. Genre. Alloy. Komedi. Heads off. Komedi. Komedi ringan, komedi berat dimakan sama dia. Ah, oke. TP sama Jot sama. TP sama Jot sama. Apa? Bisa makan semuanya. Gila coy. Semua genre bisa dimakan. Part of it. Bisa jadi Zoro gua. Tapi judulnya yang naik kuda ya. Makanya topeng hitam-hitam ya. Ribet. Spanyol. Enggak deh gua. Spanyol itu. TP sama Jot sama, tapi especially Jot sih. Ya, aku harus akuin especially Jot. Even aku sendiri ngerasa Jot lebih punya bakat acting. Ya, dibanding segala yang udah dia lakuin ya. Aku harus bisa bilang dibanding kita bersembilan bahkan. Jot, kan gue bilang, you guys did better than me untuk urusan acting. Dia harus horor. Oh, Ibot jelas. Inilah, apa kayak apa tuh yang kayak perang jalanan gitu loh. Action. Action. Giling. Oh, Genji. Iya, Ibot, iya. Nodong. Fighting. Copet. Merampok. Ini kayak begal. Ghost in the Shell. Iya, kayak gitu. Lu masuk. Action ya. Lu masuk. Jadi doang kemarin. Ya jatuhnya action aja, film-film tawuran, film-film. Sama Brepi juga action. Brepi juga action. Gue yang jadi jawaban nyelamatin orang-orang gitu ya. Iya, boleh. Boleh. Lu gitu. Yang direktor bro. Yuka tuh kuat di side dia nggak bisa aja pemeran utama. Bukan nggak bisa, Tapi harus bang. tapi kuat banget di side. Kalau di jadi side gitu mencolok banget pasti. Terlalu kuat. Film keluarga. Romance. Film keluarga no. Film keluarga. Lu belum ngeliat aura gue keluarin aja. Contoh ya, Yuka main di Satu Kakak Tujuh Ponakan. Pecah banget. Apa bagus maksudnya? Bagus. Itu jadi kakaknya tuh ponakannya. Ponakan. Itu masih ada. Ponakan. 7 ponakan 1 Yuka. Menurut gua. Tapi menurut gua kan. Yuka apa tadi genrenya? Gua punya film keluarga. Drama. Ya, drama. Family drama. Lihat ekspresi sedih gue. Itu miskin mas. Drakor. Konggos. Drama korban. Drama korban. Gua. Lu dari harus horor ya. Apa coba? Lu ya. Gua ya. Iya. Coba ya Arab dulu ntar gua. Lu ini siapa sih sebenarnya sih? Gue juga mau ngasih dia film Boleh. Horor masuk. Horor Thailand begitu ya. Iya. Muka lu masuk banget cok. horor komedi. Itu takutnya beneran. Horor Thailand cok. Bener. Lu masuk banget. Gue liat karakter Gary. Lu dokumenter binatang. National Geographic. Nat Geo. Acara. Itu jatuhnya acara. Niko drama nih. Niko full drama. Full drama. Dubbing SpongeBob. Jadi Giri lagi. Oh mau jadi telepon. Kalau gue jadi ikan yang ini, wawancara. Yang miring. Oh nggak anaknya Kirby Patty. Perlo.
Gue tuh punya cita-cita satu, kalau gue pengen yang kemarin kalau bikin film apa gitu kan. Ya. Abang Joko nanya kan, itu film psikopat tuh. Iya, gimana coba? Dan gue pengen banget main. Ya, Ceritain dong, coba lu. Tapi setelah melihat Jot, Split gede. andai kata gue punya kesempatan itu, Jot yang harus main. Psikopat. Terus yang dibunuh gua. Kan nggak harus ada bunuh-bunuh. Kita nggak harus dalam film itu juga gitu. Gue yang lewat nih. Yang dipilih cuma Jot nih. Kita nggak semua harus masuk. Gua mau masuk. Emang bisa kayak gitu? Bisa. Nepotisme mas. Bisa mas. Sepengen-pengennya gue main. Tapi kalau Dan lebih ngerasa gue tahu kemampuan gue misalnya ya, gue bisa gitu ya. Dan gue dapat kesempatan Mirap, lu main, nggak usah ngedirect, lu main nih. Gitu. Kalau gue punya kesempatan itu dan gue ditambah ngedirect juga, gue mundur, gue main, gue kasih Jot. Pasti. Dimakan pasti. Lu gimana? Lu kan kosong-kosong aja, Blay. Jadi gue kasih film sci-fi. Kenapa sci-fi? Jadi apa? Sci-fi itu astronot orang kasar. Yang mikir. Enggak. Masa mikir ini Star Trek tuh sci-fi. Interstellar. Star Wars. Iya. Star Wars sci-fi. Interstellar mah sci-fi ya? Science fiction. Iya, sci-fi. Gue kasih gitu. Gue bikinin lu film judulnya The Diary. Lu langsung dapet judul. Ceritanya dapat, gue udah harus bayang filmnya. Lu itu adalah manusia yang tersisa di bumi, yang suka nulis diary, menceritakan keseharian lu karena lu tinggal satu-satunya manusia di bumi. Bumi udah diinvasi sama alien, tapi aliennya bukan alien yang serem. Aliennya nggak punya kelopak mata, Nggak bisa lihat. jadi dia nggak bisa Kepala doang. nggak bisa ngedip. Hidung sama mulut doang. Iya, dia nggak punya kelopak mata. Jadi manusia tuh udah punah nih. Era manusia udah nggak ada. Ini era alien baru tuh turun ke bumi. Mereka semua nggak bisa nangis. Jadi mereka nggak bisa keluar mata karena nggak punya kelopak mata kan. Lu nulis diary, kalau lu sedih gini-gini, akhirnya lu meninggal. Terus gara-gara diary lu, semua alien itu baca. Akhirnya dia pelajarin bahasa lu, bahasa manusia. Dia baru tahu cara menangis gimana. Ternyata menangis itu adalah sebuah ungkapan sedih, terharu. Dia baru tahu gara-gara lu. Lu Ranger Merah. Lu Acoy, gua kasih lu action. Lu Siapa sih? Gak apa-apa, boleh. Kaget aja, kaget. taruh dah. Penyerah. Kalau gua. Lu film tentang judulnya Brother. Brother. Sama keluarga nih. Ya, lu adik Judulnya kakak. simple ya? Lu adik kakak. Kakak lu narkoba. Pokoknya urak-urakan keluar masuk penjara. Iya. Lu juga. Oh, iya, apa bedanya? Kalau nempel lah berdua aja kagak usah ini lah. Kriminal, mau mati udah. Tapi mas seru dah. Gua mau dong. Itu kriminal doang. Gua mau dong. Lu sama aja. Oke, adik kakak sialan dah. Jangan ditiru, pokoknya filmnya jangan ditiru ya, ini jelek tuh. Dari mantan dong. Ada PH yang mau ambil gak ini? Kalau lu orang satu-satu, ada dikasih kesempatan, lu boleh mainin karakter apapun. Lu mau main karakter apa? Sebagai pemain. Sebagai pemain. Gak ngedirect. Pemain utama. Gak ngedirect. Bukan bikin film. Bukan. Lu sebagai aktornya, lu pengen Indo. bebas mau Indo mau apa segala macam. Bilang gua. Nah, kita enggak, maksudnya bukan film yang udah ada, tapi misalnya kayak kira-kira karakter apa? Misalnya contoh, kalau dikasih ada kesempatan, gue pengen coba memerankan karakter yang keterbelakangan mental. Oh, paham. Kayak ini, Miracle in Summer Seven yang jadi bapaknya. Gue belum nonton. Oh, belum nonton? Ya, TP dulu. Apa? That's the best, bro. Aku nggak kebayang lagi, tapi sejauh ini aku yang paling pingin banget itu di film Garasi jadi drummernya. Dia punya karakter fun dan ya musik gitu. Ya. The Diary. Lu akan buat alien tahu cara menangis. Bagus loh filmnya. Ini sih, gue pengen memerankan ini sih karakter di film action sih. Kayak Pokoknya bergerak lah ya. iya main film action, terus kayak fighting scene, terus yang kayak
bawa kayak film dread gitulah, kayak bawa pistol gitu yang kayak action movie gitu. Lo? Gue dibanding action gue lebih tertarik film-film yang karakternya akan terlihat bold dan jelas ketika itu karena actingnya, bukan karena adegannya. Oke, Joker, kayak Joker. Iya, Kayak ketika Joker yang Bukan karena karakternya kuat. bukan karena karakternya kuat, tapi karena actingnya. Rasanya nyampe gitu. Makanya gue kayak ada satu premis yang menurut gue menarik tuh, kayak gimana caranya film tuh bisa memotret kehidupan orang-orang side karakter. Misalnya kayak orang-orang kayak film perang nih misalnya, kan itu banyak tuh tentara-tentara yang mati ketembak udah gitu. Nah sebenarnya kehidupan mereka tuh gimana? Mereka nyobain kehidupan gitu. Kalau lu, Sama lu juga. apa? Enggak. Kalau lu yuk. Gue pengen jadi satu karakter yang sini sedikit tapi impactful. Ya itu yang tadi gue bilang, Joker tuh cocok. Bukannya mendisrespect ya, bukan jadi main karakter gitu dia nggak cocok, bukan. Tapi kalau dia di side, anjing kuat banget cok. Joker tuh kuat banget. Di Oscar aja ada nominasi Kalau juga. di bayanganmu- Main supporting karakter juga ada tetep. Kalau di kuat banget. Bayanganmu siapa di film apa? Siapa di film apa? Iya. Satu kakak keponakan yang bisa Sasuke. Ini Sasuke side karakter menurutmu? Spider-Man sebelahnya. Si gendut. Tapi gue gak Net. Gue gak pengen yang konyol-konyol gitu. Gue maunya tuh yang Falcon di Captain America. Robin. Batman Robin. Nami. Wah, Batman Robin. Gak mau gue maunya tuh yang orang datang ke gue terus gue cuman Ya banyak mau deh, lu deh. Memang pertanyaannya itu, kalau boleh milih. Dilan. Romance berarti. Gue drama romance gue. Pengen banget kalau Lu misalnya. jadi Nami. Nami sih. dia? boleh. Oh gitu maksudnya. Lu Brad, Gue drama lagi. drama ya? Namanya drama. Dramanya apa nih? Drama Gue demen drama romance itu mana ya? Romance ya? Kayak The Vow, cinta-cintaan. Lawan mainnya Erika. Lawan mainnya Erika. Mereka. Putus ya? Akan ada adegan ciuman. Wah, nggak bisa lo nggak bisa ngatain dia mah amin. Dia mah amin. Iya film, cuma film. Kan profesional. Dia main amin dia, nggak bisa. Dramanya di season 2 nya kok. Kalau lu Lai. Gua CEO. Lu CEO. Oh, lu mau jadi CEO. Maksudnya gimana? CEO Terus CEO-nya apa nih? Enggak, gue pengen ini aja, main yang lawan karakter. Gue suka jadi bukan kayak kemarin gue main bencong gitu. Gue suka karakter Ekstrim perubahan. perubahan ekstrim. Berarti kayak misalnya Jitoke gitu. Ya, inhuman gitu. Inhuman. Drama tapi maunya. Contoh, yang ngedepannya lu, siapa di film apa? Ya tadi itu yang kayak film yang Cina sama itu yang apa ya, susah juga kan Indonesia. Kira-kira gue paling susah nih anjing nih. Ya, aku nggak film apa aja. Lu bisa nonton film juga. Suka. Favorit. Siapa di film apa? Ipan tuh idola tuh gue. Gila, Gila. Luka dia sama Iman, gila Iman dia. Mr. Bean Holiday. Oh, itu gila sih. Siapa? Itu gila. Mr. Bean Holiday gila. Mr. Bean Holiday. Yang dia ke Paris. Prancis. Kayak Gila tuh film. yang beda aja karakternya. Kau. Tadi kan. Sorry, ngulang. Gue jawab serius ya kali ini. Ya. Gue pengen karakter yang punya beberapa personality, dalam tanda kutip ada mental illness-nya kah, ada apanya kah, yang sampai-sampai setelah gue meranin itu karakter, gue susah buat cabut dari karakternya. Gue pengen ngerasain experience itu. Pengen terjebak lu ya, pengen Pengen terjebak. terjebak gue. Itu experience yang pengen gue rasain kayak Orang anjing, gua tuh menghindari sebenarnya siapa? anjing amit-amit. Gue udah pernah amit-amit ngentot. Amit-amit itu. Orang tuh nggak susah pengen banget anjing. Kedalaman itu bahaya banget. Iya bahaya, cuman kan itu experience yang pengen gue rasain. Iya. Kenapa? Ya cuma bilang aja itu bahaya, bukan berarti. Sering-sering main RP aja, Pak. Jatuhnya personal mah. itu bukan karya yang orang nikmatin. Sedeng. Berarti Iya. Maksud gua saya. Dia bilang sedeng. Kacau juga lu. yuk kata yuk. Oh iya. Sorry. Berarti kan sedalam itu gue sama karakternya kan, dan orang tuh bakal ngeliat anjing kok bisa dia seperti itu ya gitu. Tandanya benar-benar itu sama karya tersebut.
Tapi itu kan nggak bagus Yuk. Bukan nggak bagus. Bukan nggak bagus. Bagus. Dihindarin lah. Kan ada beberapa peran yang se ekstrim itu kok. Dia tahu, cuman Untuk sampai feel-nya. kan gue sempet Jack Sparrow. Ledger sama Joker. Mbak R. Gue bilang